Dalam Perjanjian Lama, 1 Tawarik pasal 5 ayat 1-2, saya akan membacakannya untuk kita semua. 1 Tawarik 5 ayat 1. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian pertiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Memang Yehuda lah yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja. Tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Perjanjian sulh dan anak sulung yang sejati. Perjanjian sulh adalah salah satu perjanjian yang paling penting di dalam Alkitab, karena perjanjian ini adalah perjanjian yang menunjukkan dengan sangat jelas bagaimana kerajaan Allah akan ditegakkan. Dan kita telah belajar berkali-kali bahwa perjanjian sulh digenapi oleh generasi keempat, kan? Dan kita semua telah mengetahui bahwa generasi keempat adalah siapa? Generasi keempat ialah Yusuf, kan? Ya. Jadi, generasi keempat seharusnya tidak hanya mengingatkan Anda tentang siapa penggenapnya. Ketika generasi keempat muncul, kita tahu bahwa perjanjian sulh akan segera digenapi, kan? Karena Tuhan berkata bahwa pada generasi keempat, kamu akan kembali ke sini, kan? Jadi bagi kita yang di generasi keempat, kita akan kembali ke Kanaan rohani kita. Jadi generasi keempat harus terngiang di benak Anda, bukan hanya siapa, tetapi juga kapan. Ketika generasi keempat muncul, itu berarti penggenapannya sudah dekat, kan? Jadi sangat penting bagi kita untuk memahami siapakah generasi keempat ini. Generasi keempat adalah Yusuf, seperti yang kita ketahui. Tetapi seperti yang Anda lihat, saya tidak menggunakan namanya. Saya menggunakan kata ini, anak sulung. Saya ingin melihat siapa yang Allah lihat atau akui sebagai anak sulungnya. Yusuf, meskipun ia adalah penggenap dari perjanjian sulh ini, ironisnya, ia malah mati di Mesir. Dia tidak bisa pergi ke Kanaan. Dan itu seperti ayat terakhir dalam seluruh kitab Kejadian. Jadi bagi kita, ketika kita melihat hal ini di mata manusia, kita agak kecewa, kan? Itu tidak masuk akal. Jadi Yusuf adalah orang yang membawa semua orang Israel ke Kanaan, yang mengacu pada Kanaan rohani, yaitu surga bagi kita. Yang sangat menarik adalah ketika dia meninggal, dia bisa saja meminta semua orang untuk menguburkannya di Kanaan terlebih dahulu. Kita telah melihat ini sebelumnya, kan? Namun, dia memilih untuk tetap bersama bangsanya. Orang Israel tahu bagaimana cara menuju ke sana. Ketika ayah Yusuf, Yakub, meninggal, karena saat itu Yusuf masih menjabat sebagai Perdana Menteri Mesir, ada prosesi pemakaman yang sangat besar, bahkan orang Mesir pun ikut berkabung berhari-hari. Dan orang Israel sebenarnya sudah pernah keluar dari Mesir dan masuk ke Kanaan. Jadi mereka tahu rute menuju Kanaan. Mereka sudah pernah ke sana. Mereka tahu di mana tempat pemakamannya, dan Yusuf adalah orang yang memimpin jalannya saat itu. Sehingga ketika dia meninggal, Yusuf bisa saja meminta bangsanya itu menguburkan dia di Kanaan seperti halnya ayah dia. Saya berdoa agar kita benar-benar memahami isi hati Yusuf ketika dia menyatakan di akhir Kejadian 50, meskipun saya mati, perjanjian Tuhan itu benar. Meskipun saya mati dan saya generasi keempat, saya seharusnya menjadi penggenap, tetapi jangan khawatir, karena Tuhan yang akan menepati janjinya. Dia akan datang kepadamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini dan membawa kamu ke tanah yang dijanjikan kepada nenek moyang kita. Momen ini begitu penting, begitu signifikan, sehingga Tuhan memilih adegan ini dari seluruh kehidupan Yusuf untuk dituliskan dalam pasal iman, dalam Ibrani pasal 11. Mengapa kematian begitu penting bagi Tuhan? Mengapa peristiwa itu merupakan sebuah keberhasilan, bukan sebuah kegagalan? Karena pilihannya Yusuf.
Meskipun dia mati, bahkan dalam kematiannya, dia memilih untuk tetap tinggal bersama bangsanya. Jadi, ketika Yusuf meninggal, dan karena wasiat terakhirnya, semua orang Israel akan masuk ke dalam iman yang sama seperti yang dimiliki Yusuf. Dan sama seperti Yusuf adalah anak sulung generasi keempat, karena mereka berpegang teguh pada janji yang sama yang diucapkan Yusuf kepada mereka. Dengan kuasa perjanjian ini, mereka juga melompat masuk ke dalam Yusuf. Maka mereka pun menjadi anak-anak sulung. Lihatlah, siapa yang menyampaikan pesan perjanjian kepada kita sangatlah penting. Dan karena itulah, ketika Allah kemudian membawanya keluar dari Mesir, dia menyatakan kepada Firaun kan, lepaskanlah Israel, mereka adalah anak-anak sulungku. Segenap bangsa Israel menjadi anak sulung karena siapa? Karena satu orang ini, Yusuf dan imannya. Bahkan kematian pun tidak dapat menghentikannya untuk tetap percaya pada perjanjian Allah. Ini menandakan siapa? Yesus Kristus. Ini adalah kuasa kematian. Kematian adalah seperti pintu gerbang yang menuju ke persatuan. Anak sulung sejati memiliki kuasa ini. Bahkan kematian mereka, meskipun iblis pun dapat mengejaknya di situ juga kan, tetapi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ketika mereka mati, mereka benar-benar menjadi satu dengan orang yang mereka cintai. Ketika Yesus mati, dia tidak mati sendirian. Dia mati bersama kita. Dia memikul kita semua saudara-saudari kita di seluruh dunia dan semua yang pernah berjalan di planet bumi, di dalam hatinya mati. Dan dengan kuasa kebangkitan, ia bangkit bersama kita semua, dan setelah ia bangkit, ia tidak hanya tinggal di sana, ia juga membawa kita semua ke tempat yang mana? Mari kita buka Efesus pasal 2. Karena minggu lalu adalah hari Paskah kan, kita merayakan hari Minggu kebangkitan kita, dan kita juga merayakan perjamuan kudus untuk menjadi satu dengan Yesus Kristus. Efesus pasal 2 ayat 1. Mulai dari ayat 1, ini berbicara tentang bagaimana kita hidup menurut penguasa kerajaan angkasa. Kita menjadi anak-anak durhaka, kita sama sekali tidak berpengharapan, tetapi oleh kasih karunia Bapa yang tak terhingga, dia, mari kita baca dari ayat 4, tapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita sebenarnya tidak mati, kita tidak pernah mati kan, tapi di mata Allah, kita mati karena dosa-dosa kita. Jadi, kita telah mati karena pelanggaran-pelanggaran kita, tapi Ia telah menghidupkan kita kembali bersama dengan Kristus. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, membangkitkan kita bersama-sama kan. Jadi dia bangkit bersama dengan kita dan buat kita duduk bersama dengan Yesus di mana? Di mana? Di tempat surgawi. Itulah alamat kita saat ini. Jadi saya akan menguraikan lebih lanjut tentang hal ini. Jadi di sini Yusuf menjadi satu dengan bangsa Israel karena ia meninggal pada tahun 1806 sebelum Masehi. Dia ditempatkan dalam peti mati dan itulah akhir dari Kejadian 50. Tetapi dimasukkan ke dalam peti mati bukanlah akhir dari penguburan kan. Anda harus memiliki upacara penguburan ketika peti mati itu diletakkan ke dalam tanah, dan itu terjadi di Sikem pada tahun 1390 sebelum Masehi. Setelah mereka masuk ke Kanaan, ada 16 tahun perang penaklukan, baru kemudian mereka menguburkan Yusuf. Jadi ada upacara pemakaman di sini kan. Jadi dari tahun 1806 sebelum Masehi hingga 1390 sebelum Masehi, prosesi pemakaman ini berlangsung selama 416 tahun. Mengapa selama itu? Waktu yang lama ini diperlukan agar Yusuf dan Israel dapat terikat menjadi satu,
melalui perapian atau tungku pembakaran. Saya dan suluh. Saya akan mengibaratkan ini seperti tungku dan suluh. Ini adalah perjanjian suluh kan. Suluh yang menyala melewatinya, dan kemudian tidak hanya suluh di sana, ada penglihatan kan. Itu adalah sebuah perapian berasap yang kita semua telah mengetahui bahwa perapian berasap melambangkan panas yang sangat tinggi, begitu panasnya sehingga Anda dapat melelehkan besi atau logam kan. Hal ini merujuk kepada penderitaan bangsa Israel di Mesir untuk dimurnikan, untuk keluar sebagai emas murni kan. Tapi Tuhan berkata ketika dia menunjukkan penanda ini kepada Abraham untuk membuat perjanjian suluh, tidak hanya akan ada perapian berasap, penderitaan, tetapi kehadiranku yang dilampahkan dengan suluh yang banyak nyala-nyala tidak akan pernah padam, akan bersamamu di sampingku. Jadi seluruh 416 tahun penderitaan bangsa Israel di Mesir, ini adalah waktu di mana melalui penderitaan itu bangsa Israel dan Yusuf, si generasi keempat, menjadi satu. Itu mengapa dengan keluar mereka dapat keluar bersama-sama kan? Hal yang sama juga terjadi pada kita saat ini. Melalui kematian Yesus Kristus, bahkan pada hari Minggu ini, kita selangkah lebih dekat untuk menjadi satu dengan Yesus Kristus, menjadi satu tubuh. Ya, ada penderitaan fisik, penderitaan mental, penderitaan apapun yang mungkin ada. Memang ada penderitaan, tapi yakinlah bahwa ada suluh di samping Anda. Semua ini agar kita dapat menjadi satu dan terpenuhi di sini. Jadi ini hanyalah sebuah pengantar, tetapi yang ingin saya bagikan kepada Anda adalah tentang anak sulung. Karakteristik anak sulung. Kita tahu bahwa Yusuf adalah anak sulung dan Yusuf adalah yang melambangkan Yesus Kristus. Namun yang menakjubkan adalah seperti telah kita baca dalam 1 Tawarik 5 ayat 1-2, ayat pembuka, anak sulung yang sejati itu tidak tertulis di dalam silsilah. Itulah yang kita ketahui karena dalam 1 Tawarik 5 ayat 1 dan 2 kita tahu bahwa Yusuf adalah generasi keempat. Inilah salah satu bukti yang terkuat. Mengapa tidak saudara-saudara yang lain dari 12 anak Israel? Mengapa Yusuf menjadi yang terpilih? Coba kita lihat lagi di 1 Tawarik pasal 5 ayat 1-2. 1 Tawarik pasal 5 ayat 1-2 mengatakan bahwa anak-anak Ruben, anak sulung Israel secara fisik adalah anak sulung. Tetapi karena dia mencemarkan tempat tidur ayahnya, maka hak kesulungan yang diberikan kepada siapa? Keturunan dari Yusuf kan? Sehingga dia tidak tercatat dalam silsilah sesuai hak kelahiran. Ini adalah bagian yang penting. Dan kemudian jadi ada Ruben, Simeon, Lewi, dan ketiganya didiskualifikasi untuk menjadi anak sulung kan. Jadi secara otomatis yang keempat adalah Yehuda. Tetapi sebelumnya Yehuda disebutkan, tiba-tiba Tuhan menyisipkan Yusuf. Seperti, hey teman-teman ingatlah, ini Yusuf, dia adalah anak sulung. Tapi ingat, dia tidak akan tertulis dalam silsilah. Sangat menarik kan? Dan kemudian hanya itu, ayat 2 dikatakan, memang Yehuda lah yang melebihi saudara-saudaranya. Bahkan salah seorang dari antaranya akan menjadi raja, yang merupakan pernyataan yang sangat signifikan, yang berarti raja datang darinya kan, yang mana ini berbicara tentang Yesus Kristus. Tapi meskipun dia menjadi pemimpin, tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Jadi Tuhan membuat 2 kali poinnya. Jangan lupa siapa yang menjadi anak sulung. Yusuf adalah anak sulung. Kemudian Yakub mengucapkan nubuat ini kepada ke-12 putranya yang menjadi lebih membingungkan lagi. Bahkan hingga saat ini semua ahli itu masih bingung dengan hal ini yang ada dalam Kejadian 49. Kejadian 49 ayat 10 dan ayat 24. Yakub menubuatkan bahwa Yesus Kristus akan datang. Dia berasal dari suku Yehuda. Kita semua udah tahu itu. Tetapi juga dari suku lain. Dan itulah mengapa hal ini sangat membingungkan. Kejadian 49 ayat 10 mengatakan, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Tongkat kerajaan melambangkan martabat raja kan? Karena hanya raja yang memegang tongkat kerajaan kan? Tapi sampai kapan? Sampai Shiloh datang. Siapa Shiloh? Kami? Amin ya. Shiloh adalah orang yang membawa damai atau perdamaian. Jadi,
Sepertinya Yehuda akan mendapatkan tongkat kerajaan. Tetapi sampai Shiloh datang. Sekarang coba kita lihat ayat 24. Dikatakan sekarang ini untuk Yusuf. Jadi kita lihat dari Yehuda, Shiloh datang dan Mesias akan datang dari sukunya. Jadi semua orang sudah tahu itu. Tapi yang membingungkan adalah ayat 24. Dikatakan, namun panahnya tetap kokoh dan lengannya dan lengan tangannya tinggal lihat oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Jadi dalam Alkitab versi NASB ini dikatakan dari sana. Jadi ada penafsiran bahwa itu dari sana atau dari dia atau apakah itu merujuk pada suatu tempat atau seseorang atau Yusuf atau merujuk pada Tuhan. Siapa yang dimaksud? Tapi semua orang mengatakan bahwa itu pasti Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi ya, dari Tuhan akan datang gembala dan batu Israel. Dan siapakah gembala yang benar itu? Yesus Kristus kan? Yohanes pasal 10 ayat 14, Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Mengapa? Karena aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Dan siapakah batu yang sesungguhnya, yang merupakan batu penjuru Israel? Yesus juga. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 4, ketika bangsa Israel mengembara di padang gurun, ada sebuah batu yang mengikuti mereka, yang memberi mereka air supaya mereka tidak mati. Dan batu itu adalah Yesus Kristus. Jadi di sini ketika Yakub memberkati Yusuf, dia juga memberikan berkat Mesias kepada suku Yusuf. Jadi orang-orang seperti, apa yang sedang terjadi? Mari saya tunjukkan seperti ini. Jadi Abraham yang menerima perjanjian suluh. Itulah mengapa sangat penting bagi kita untuk menjadi ahli waris keturunan Abraham. Karena perjanjian ini dibuat untuk dia dan keturunannya. Jika kita bukan keturunannya, perjanjian ini tidak ada hubungannya dengan kita. Dengan kata lain, kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi dari Abraham kita memiliki Ishak dan Yakub. Sejauh ini nangkap ya. Generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, dan generasi keempat yang dipertanyakan. Sekarang, dari generasi keempat, kita melihat Yehuda. Kita semua sangat mengetahui hal ini kan. Ini adalah dalam silsilah di Matius pasal 1, silsilahnya Yesus. Dari Yehuda, Yesus datang. Itulah yang baru saja kita baca dalam Kejadian pasal 49 ayat 10. Tetapi di sini, Yakub menubuatkan bahwa akan ada juga Yusuf kan. Dan dari dia juga Mesias akan datang kan. Dan bagaimanakah ini? Jadi dari Abraham, keduanya adalah keturunan keempat. Yehuda dan Yusuf. Dan kita tahu ini dengan pasti. Tetapi bagaimana ini digenapi? Coba kita lihat beberapa ayat lagi. Yusuf sebenarnya tidak ada dalam silsilah seperti yang kita telah baca sebelumnya kan. Dia sebenarnya dikeluarkan dari silsilah. Dan kamu tahu kenapa kan? Itu ada di Kejadian pasal 48 ayat 5. Kejadian 48 ayat 5. Apa yang terjadi adalah Yakub sedang pergi ke Mesir. Dia melihat dua anak Yusuf lahir di Mesir, Efraim dan Manase. Dan sang kakek datang menemui cucu-cucunya. Dan tiba-tiba dia mengklaim cucu-cucunya sebagai anaknya sendiri. Itu adalah hal yang sangat aneh untuk dilakukan. Mari kita baca ini. Kejadian 48 ayat 5. Lalu Yakub berkata kepada Yusuf, sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir sebelum aku datang kepadamu di Mesir adalah anakku. Jadi ini bukan ungkapan untuk mengatakan, oh cucu-cucu saya sangat cantik, mereka akan menjadi anak saya aja ya. Bukan seperti itu. Lihatlah bagian selanjutnya, Efraim dan Manasye akan menjadi milikku seperti halnya Ruben dan Simeon. Jadi itu menempatkan Yusuf, Manasye, Efraim ke dalam satu generasi yang sama, yang tidak mungkin kan. Jadi tentu saja Yusuf dihilangkan. Dia hilang dari silsilah. Karena kedua putranya, Efraim dan Manasye, ditempatkan di tempatnya sendiri. Jadi Yusuf tidak punya tempat untuk pergi. Lalu apa yang terjadi pada Yusuf? Dia sekarang menjadi seseorang yang tidak memiliki silsilah.
Allah menyembunyikan anak-anak sulungnya. Allah menyembunyikan anak-anak sulungnya yang tidak memiliki silsilah. Ini sangat penting. Saya bertanya-tanya mengapa Allah tidak mau mencatat Yusuf dalam silsilah. Ada alasannya. Siapa yang terngiang di pikiran Anda? Siapa yang Anda keingat ketika saya mengatakan tanpa silsilah? Yesus tidak memiliki silsilah, kan? Iya, karena dia memang berasal dari garis keturunan suku Yehuda, tetapi sebenarnya Roh Kuduslah yang mengandungnya, kan? Jadi sebenarnya Yesus tidak ada hubungannya dengan garis keturunan ini. Jadi Tuhan sedang berbicara tentang jalur lain dari garis keturunan Yesus yang sebenarnya. Tapi kita ingin fokus pada hal ini, kan? Yusuf tidak memiliki silsilah. Yesus tidak memiliki silsilah. Dan juga siapa yang tidak memiliki silsilah? Melkisedek. Tetapi sebenarnya Melkisedek terhubung dengan semuanya di sini. Abraham sudah dia pernah bertemu dengan Melkisedek, kan? Begitu juga dengan Yesus yang juga terhubung dengan Melkisedek, seperti yang akan kita lihat nanti, ya. Tapi Anda lihat Yusuf ini adalah penghubung yang sangat penting, sangat-sangat menarik. Silsilah dalam Matius sebenarnya mencantumkan Yesus. Siapa nama ayahnya? Bukan ayah kandungnya, tetapi nama suami Maria, Yusuf, kan? Nama ayah Yusuf adalah Yakub. Sungguh suatu kebetulan yang luar biasa. Tetapi kemudian Yesus berasal dari suku Yehuda, kan? Jadi bagaimana kita menjelaskan ini? Tanpa silsilah, mari kita buka Ibrani pasal 7 ayat 1-3 untuk melihat siapakah Melkisedek ini. Orang yang sangat terkenal tanpa silsilah. Dia adalah seorang tokoh sejarah, dia adalah seorang raja dari Salem, tapi dia diperkenalkan sebagai orang yang tidak memiliki silsilah. Ibrani pasal 7 ayat 1-3. Baiklah, mari kita baca bersama-sama. Sebab Melkisedek adalah raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi, harap dicatat, dia memiliki 2 jabatan. Dia adalah raja sekaligus imam. Oke? Dia adalah raja Salem, tetapi dia adalah imam Allah yang maha tinggi. Dan kemudian tanpa ayah atau ibu, tanpa silsilah, tidak memiliki awal dan akhir kehidupan, tetapi dijadikan seperti anak Allah dan menjadi apa? Terus-menerus tetap menjadi imam secara terus-menerus. Jadi ini bukan bagian dari silsilah, kan? Meskipun Anda adalah manusia secara fisik, sama seperti Yusuf, dia manusia biasa, kan? Tetapi ia dikeluarkan dari silsilah, kan? Meskipun ia adalah anak sulung, semua ini ada hubungannya dengan apa? Dengan Melkisedek ini. Anda tahu Melkisedek, jabatan apakah yang paling ditekankan dalam ayat yang baru saja kita baca ini? Ia akan tetap menjadi imam selamanya. Ia akan menjadi seperti anak Allah. Jadi garis ini adalah garis apa? Katakanlah Yehuda menerima tongkat kerajaan, kekuasaan untuk memerintah. Jadi ini adalah garis keturunan raja. Tetapi di sini Yusuf, garis ini, jika Anda merujuk pada Melkisedek, ini adalah garis keturunan imam. Jadi ada Yesus Kristus yang datang sebagai keturunan raja-raja, kayak Daud, Salomo, semua yang raja-raja itu. Tetapi ada satu garis silsilah lain yang misterius yang tidak tertulis, yang disebut garis keturunan Melkisedek, yaitu garis keturunan imam. Jadi selanjutnya Allah menguraikan hal ini bagi kita dalam Roma pasal 1 ayat 3-4. Bagaimana Yesus menggenapi kedua jabatan ini. Jadi jika saya boleh menambahkan satu hal lagi, ini menunjukkan kemanusiaan Yesus, kan? Garis kemanusiaan, garis daging. Tetapi ini adalah garis rohani, kan? Jadi ini adalah keilahiannya. Dan Yusuf menubuatkan semua ini. Dan ini sangat menakjubkan. Roma pasal 1 ayat 3-4.
tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dia lahir menurut garis keturunan Daud, yaitu suku Yehuda, tetapi itu adalah garis keturunan menurut daging. Itu disebut dengan jelas kan, dan ayat 4, ini yang penting dari sini. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Yesus datang dalam kemanusiaan dan keilahian, tetapi yang dikatakan di sini adalah Yesus datang meninggalkan tahtanya yang di atas dan turun ke bumi kan, dan hidup sebagai manusia. Inilah kemanusiaan, inilah garis keturunan menurut daging. Dia datang sebagai suku Yehuda, dan kemudian dia hidup seperti ini selama 33 tahun. Dan di kayu salib dia menyelesaikan hidupnya. Jadi di sini sisi lain seperti berhenti di sini kan. Tetapi apakah itu berarti sudah selesai dengan Yesus Kristus? Tidak. Ini berarti menurut daging Yesus hidup seperti ini, dan kemudian di kayu salib dia dinyatakan sebagai anak Allah. Dan dari sini menurut Roh Kudus kekudusan kan, Roh Kudus kan, Roh. Jadi ini adalah keilahian. Kita dapat melihatnya seperti ini. Maksud saya, ini bukan berarti Yesus Kristus bukan anak Allah sebelum penyaliban ya. Anda harus memahami hal ini benar-benar. Yesus turun sebagai anak Allah, dia berada di atas tahta di surga bersama Bapa, dan Bapa berkata, aku akan mengutusmu. Jadi Yesus berkata, amin. Dia turun kan, dia selalu menjadi anak Allah ketika dia turun. Jadi dia selalu menjadi manusia sempurna dan Allah yang sempurna sampai pada saat penyaliban dan kebangkitannya. Yesus dinyatakan sebagai anak Allah. Itu berarti Allah mengatakan, anakku, anakku, anakku. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita semua, itu seperti, oh, ini anakku yang sebenarnya. Anda lihat, Allah menyatakan Yesus sebagai anaknya yang sejati karena dia membuktikan dirinya. Mari kita baca ayatnya sekali lagi. Ini semacam ayat yang rumit kan? Roma 1 ayat 3-4. Tentang anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, oke? Ada dua cara. Yang menurut daging diperankan dari keturunan Daud, lahir ke dalam dunia menurut garis keturunan Yehuda kan? Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, sebab Yesus Kristus Tuhan kita. Di manakah tempat ini? Di sinilah tempat ia menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Di sinilah dia membuktikan dirinya sebagai anak sulung yang sejati. Dan tempat ini yang kita kenal disebut sebagai Sikem. Ya kan? Di manakah Sikem? Mari kita kembali ke Yusuf. Sikem adalah tempat di mana Yakub mengasingkan dia kepada saudara-saudaranya. Jadi bagi Yusuf, ketika dia berkata, ketika dia dikuburkan di Sikem, saya berpikir bahwa dia mungkin tidak akan suka dikuburkan di Sikem karena disitulah semuanya dimulai kan. Maksud saya, meskipun sebenarnya bukan di Sikem, melainkan di Dotan. Saudara-saudara Yesus pindah ke Dotan ketika Yesus sampai di sana kan. Namun di Sikem lah sang ayah mengutus sang anak. Dan kejadian 37 ayat 13 dikatakan, saat kita membaca ayat ini dengan mengingat Yesus Kristus, kita akan merasakan suasana yang sangat mengharukan. Kejadian pasal 37 ayat 13. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sikem ini adalah tempat di mana ayah mengirim anaknya kepada saudara-saudaranya. Yusuf tahu bahwa saudara-saudaranya membencinya, dan pergi ke sana rasanya seperti udah tahu akan dibunuh kan. Tapi apa yang Yusuf katakan? Karena Bapa berkata demikian, maka anak berkata, saya akan pergi.
Hal ini benar-benar mengingatkan kita akan apa yang Yesus Kristus lakukan ketika Bapa mengutusnya ke bumi, ke dunia ini. Jadi, Matius pasal 20 ayat 28. Matius pasal 20 ayat 28. Yesus Kristus juga diutus, bukan untuk dilayani sebagai raja, tetapi untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Jadi, menjadi anak sulung yang sejati berarti pertama-tama melakukan kehendak Bapa. Apakah kehendak Bapa itu? Apakah kehendak Bapa kepada Shiloh? Aku mengutusmu kepada saudara-saudaramu. Meskipun kita tahu bahwa kita tidak akan diperlakukan dengan baik, kita tetap pergi. Meskipun orang itu begitu keras kepala, tidak perlu seberapa banyak yang saya bicarakan kepadanya, yang saya mengundang ke gereja, seberapa banyak tetap mereka tidak berbalik kan. Namun tetap saja Bapa mengutus kamu kepada saudara-saudaramu dan kami mengucapkan amin. Kedua, apa yang dilakukan oleh anak-anak sulung yang sejati? Sikem, anak sulung yang sejati melayani, mereka melayani Bapa, mereka juga melayani saudara-saudara. Nah, bagaimana mereka melayani saudara-saudara? Melalui pengampunan. Itu ada di Kejadian pasal 50 ayat 19 sampai 20. Bagaimana Yesus mengatakan dirinya sebagai anak Allah? Mengapa dia harus melakukan hal ini? Kita tahu mengapa. Supaya kita dapat melakukan hal yang sama. Dia adalah jalan yang benar kan? Dia adalah jalan yang harus kita ikuti. Ketika di Kejadian 50 ayat 9-20 dikatakan, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Adegan ini terjadi karena Yakub telah meninggal dan 11 saudara laki-lakinya Yusuf itu seperti, ya ampun, sekarang kita akan mati nih. Yusuf akan balas dendam kepada kita semua kan. Jadi mereka pergi dan berkata, oh tolong maafkan kami yang melemparkan kamu ke sumur. Ya kami yang mencoba membunuhmu, semua kejadian di Sekem. Itu semua kesalahan kami. Tapi apa yang Yusuf katakan? Dia berkata, jangan takut. Dia berkata, bukankah aku tidak berada di tempat Tuhan? Berarti saya tidak akan menghakimi. Yang menghakimi hanyalah Tuhan sendiri. Ayat 20 mengatakan, memang kamu telah merekarakakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarakakannya untuk kebaikan. Yusuf mengerti, Allah bermaksud baik untuk menetapkan hasil yang sekarang ini menyelamatkan banyak orang. Jadi dia tahu bahwa semua penderitaan dan kesengsaraan ini, siapa yang telah menderita daripada Yusuf? Dituduh dengan salah, diperlakukan seperti budak, hidup dalam penderitaan. Meskipun dia bekerja baik, dia dituduh lagi, dijebloskan ke dalam penjara, dikhianati orang dalam penjara. Namun Yusuf, semua itu terjadi karena Tuhan pada akhirnya ingin menyelamatkan banyak orang. Dan itulah sebabnya dia mengubah segalanya. Bahkan kejahatan yang telah dimaksudkan terhadap saya, dia telah mengubahnya menjadi kebaikan. Inilah cara kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ini adalah ayat ini. Dengan cara yang sama, Yesus pun melakukannya dalam Lukas 23 ayat 34. Kepada orang-orang yang menikamnya untuk membunuhnya saat itu, apa yang Yesus doakan? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karakteristik anak sulung yang sejati adalah pengampunan. Ketika kita berkata bahwa kita akan melayani orang, itu bukan seperti, hai, kamu ingin minum kopi, boleh ke saya melayani kamu? Bukan seperti itu ya. Pelayanan saudara-saudara kita yang sejati adalah pengampunan. Itulah yang terjadi di Sikem, dan ini menjadi pintu gerbang. Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah di sini, dan kita mati bersamanya sama seperti orang Isa telah menjadi satu dengan Yusuf dan yang lain. Dan dari sini sebuah fase baru dimulai. Apakah kita akan berpegang pada Yesus yang sebelum penyaliban atau setelah kebangkitan? Yesus yang mana yang
Anda pegang sekarang? Mengapa Anda mencari yang hidup dari antara yang mati? Di manakah Yesus sekarang? Untuk membantu kita memperjelas, dia ada di sisi kanan tahta. Melakukan apa? Berdoa, bersyafaat, menjadi perantara bagi kita. Jadi jika kita mati bersama, seperti yang baru saja kita baca di Efesus 2, kita dibangkitkan bersama dengan dia, dan dia juga membuat kita duduk bersama dengan dia di tempat surgawi. Dan dari sini sampai ke sini adalah keimaman. Yesus menjadi imam besar yang sempurna di sini. Apa yang dilakukan para imam? Mereka seperti para pelayan, mereka melayani dan mereka juga melayani manusia. Mereka melayani Allah dan manusia. Dan imam itu menanggung semua dosa umat dan menaruhnya di pundak mereka. Dan mereka akan masuk ke tempat kudus dan menebus dosa-dosa mereka kan. Untuk mendamaikan antara Allah dan manusia. Semua 77 generasi imam besar, mereka semua mati karena dosa-dosa mereka sendiri. Tapi Yesus Kristus adalah imam besar yang sempurna. Mengapa? Karena dia bukan hanya menjadi imam besar, dia juga menjadi korban persembahan yang sempurna, tembusan yang sempurna. Dia sendiri yang menjadi korban persembahan, ya kan? Dan apa yang kita perlu? Kita memerlukan 3 hal untuk imamat. Pertama, imam. Kedua, persembahan. Dan ketiga, tempat, yaitu bait suci. Yesus adalah bait suci yang sempurna juga kan. Jadi dia memenuhi syarat ketiga-tiganya. Dia mempersembahkan semua persembahan yang diperlukan untuk semua dosa kita, sekali untuk selamanya. Jadi ini sudah selesai. Sekarang kehidupan baru dimulai. Kita baru saja melewati Paskah minggu lalu kan. Dan kemarin pendeta kami berkhotbah dan dia berkata, mengapa gereja kami kita begitu berdoa selama masa Prapaskah dan berhenti berdoa setelah Paskah? Karena Pentakosta terjadi kan ketika para murid berkumpul dan berdoa seperti orang gila kan. Tetapi mengapa gereja kita semua berhenti berdoa? Ini jadi seperti waktu pesta kan. Kita melupakan esensinya. Jadi apa yang terjadi setelah kebangkitan? Kita harus masuk ke tempat ini. Yesus Kristus, apa yang dilakukan? Ketika dia mati di kayu salib, dia merobek tubuhnya, untuk merobek tabirnya menjadi 2, membuka jalan masuk ke tempat Maha Kudus. Jadi mari kita bahas hal ini melalui ayat ini. Ibrani pasal 5 ayat 7-10 menjelaskan ini dengan sangat baik. Sebelum menjadi imam dan setelah menjadi imam. Ungkapan saya sangat kasar, tapi mohon maafkan saya. Ya, ini akan membantu kita untuk memahaminya. Ini adalah pasal 5 ayat 7-10. Yesus dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalahannya ia telah didengarkan. Mengapa ia berdoa seperti itu? Agar ia dapat menjadi satu dengan kita kan? Itu satu. Nah, 2, untuk memberi hidup kepada kita, bahwa ia terdengar karena rasa takut terhadap Allah. Ayat 8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi jika kita sedang menderita saat ini, marilah kita berani dan mengucapkan haleluya, karena penderitaan itu menghasilkan ketaatan dalam diri kita. Dan jika kita memiliki ketaatan, apa yang terjadi? Ayat 9, dan sesudah itu dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar Allah menurut peraturan Melkisedek. Jadi di sini dia menangis dan memohon untuk kita. Pada akhirnya ia memilih untuk menyerahkan nyawanya bagi kita. Dan karena penderitaan ini, penderitaan sampai pada puncaknya, klimaksnya, dari sana Tuhan berkata, engkau adalah anakku, engkau sekarang menjadi imam menurut peraturan Melkisedek untuk selama-lamanya. Disinilah Ibrani pasal 5 menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah imam besar kita untuk selama-lamanya, karena apa yang telah ia lakukan.
Bukankah itu berarti hanya Yesus yang menjadi imam menurut peraturan Melkisedek? Dia adalah Allah sendiri. Dia tidak perlu melakukan hal ini kan. Seluruh alasan mengapa dia turun hidup di usia 33 tahun seperti ini dan dibuat seperti itu. Semuanya itu melakukan apa? Dia berkata, akulah jalannya kan kepada Bapa. Jadi Yesus Kristus sudah menunjukkan kepada kita jalan untuk mengikutinya agar kita dapat pergi kepada Bapa. Jadi apakah Yesus satu-satunya yang mengikuti peraturan Melkisedek? Saya akan menuliskan di papan sebagai MK ya. Tolong jangan berpikir bahwa ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Itulah Yesus, itulah saya. Salib mengatakan bahwa kita sudah menjadi satu. Kita diikat oleh kuasa salib. Mari kita buka Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Ibrani pasal 6 ayat 19 hingga 20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jangkar adalah sesuatu yang menahan sebuah kapal dan tidak peduli seberapa dahsyatnya badai yang terjadi di lautan. Jangkar ini akan membuat kapal tetap berlabuh dengan aman di pelabuhan kan. Dan di sini Tuhan berkata bahwa kita memiliki pengharapan dan pengharapan itu seperti jangkar ini. Dan saya harap kita semua memiliki pengharapan ya. Saya rasa kita tidak perlu tahu bahwa kita memiliki harapan sampai kita membaca ayat ini ya. Tetapi apakah pengharapan yang menjadi jangkar bagi jiwa kita? Mari kita baca. Pengharapan yang pasti dan teguh dan pengharapan yang masuk ke dalam tabir. Kemana Anda pergi jika Anda masuk ke dalam tabir? Tempat Maha Kudus, ya kan? Ayat 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi siapa? Bagi kita setelah menjadi imam besar untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Apa yang dimaksudkan dengan perintis? Itu berarti seseorang yang berlari terlebih dahulu untuk Anda kan. Itu berarti Anda juga akan berlari ya. Dan dia menjadi perintis bagi siapa? Untuk kita. Jadi apa artinya? Yesus ini seperti berkata, peganglah tanganku erat-erat seperti permain berantai. Dia berkata, kamu ikutlah aku. Dan aku akan masuk ke sini, kau mengikutiku seperti ini, dan siapa yang memegang di depan? Melkisedek. Peraturan adalah taksis dalam bahasa Yunani seperti barisan atau pangkat. Jadi mengikuti peraturan Melkisedek untuk siapa? Untuk kita. Jadi lihat ini, tabir sobek. Kemana kita pergi sekarang? Tempat Maha Kudus. Tetapi saudara-saudara, ini bukanlah tempat yang paling kudus di bait suci yang terlihat ini kan. Bait suci yang dimasuki Yesus adalah bait suci yang sesungguhnya, bait suci surgawi, dan kesanalah Yesus akan membawa kita. Itulah yang selalu dikatakan pendeta Abraham pada saat berkhotbah, ya berkata, jika kalian tidak tertipu oleh iblis dan setan dan selalu marah, maka kalian akan beribadah di bait suci yang sesungguhnya saat ini. Kenapa? Kenapa? Karena dia telah melakukan hal ini. Dia sudah membuka jalannya. Dia masuk ke sana. Untuk siapa? Untuk kita. Jadi mari kita baca satu ayat lagi ya. Karena sudah terbuka, maka kita harus masuk. Itu ada di Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 20. Janganlah kita menoleh ke belakang. Marilah kita maju terus melalui salib. Ibrani 10 ayat 19-20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Pada titik ini kita tidak yakin apakah itu tempat kudus di luar atau di dalam tempat Maha Kudusnya kan. Tapi dia menjelaskan dalam ayat 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi jika kita masuk melalui tabir, kemana kita pergi? Ke tempat Maha Kudus. Jadi begini, dari sini dan seterusnya, Yesus telah meresmikan, berarti dia telah menetapkan jalan yang baru. Inilah jalan yang baru dan hidup. Yaitu jalan yang baru dan hidup, di mana orang yang dinyatakan sebagai anak
sulung Allah yang sejati akan mengikuti peraturan Melkisedek dan mengikuti jalan yang baru dan hidup itu dan masuk ke dalam tempat yang maha kudus, ruangan yang kudus yang sesungguhnya. Amin. Jadi ini benar-benar benar. Ini adalah dunia fisik, dunia yang dapat dilihat. Sisi kemanusiaan Yesus Kristus. Kita harus mengenal Yesus Kristus melalui keilahiannya juga agar kita dapat menjadi satu. Artinya kita juga masuk ke dalam tubuhnya kan. Jadi ini adalah bagian keilahian dari Yesus Kristus. Apakah Anda siap untuk masuk? Mereka yang telah ditebus oleh salib, oleh darah Yesus Kristus yang mahal, telah menjadi imam yang rajani, seperti dinyatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Menjadi raja dan imam selalu datang bersamaan. Tetapi kebanyakan orang hanya mencari kedudukan sebagai raja. Mereka lupa akan keimaman. Hebatnya, saya telah mengatakan hal ini berkali-kali sebelumnya. Nenek moyang semenanjung Korea, namanya Tanggung Wangkom. Tanggung berarti pendeta. Wangkom berarti raja. Bahkan nenek moyang kita yang secara fisik dahulu kala adalah seorang imam raja. Begitu juga dengan Yesus Kristus kita. Dan Allah berkata bahwa kita juga adalah raja dan imam. Itulah diri kita. Jadi, mari kita anak-anak sulung sejati mengikuti peraturan Melkisedek, dan anak-anak sulung sejati sekarang sebagai seorang imam, kita memiliki tugas untuk melakukan apa? Menurut Anda apa tugas kita? Apa jenis pelayanan yang kita miliki? Melkisedek namanya Raja Salem. Ya, Salem itu damai sejahtera kan artinya, dan pelayan kita adalah Shalom. Jelas sekali ya, pelayanan kita adalah pelayanan damai sejahtera. Jadi bisakah kita melihat pelayanan damai sejahtera seperti apa yang Yesus lakukan untuk kita terlebih dahulu? Kita coba lihat di Efesus 2 ayat 14-18. Efesus pasal 2 ayat 14-18. Efesus 2 pasal 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi apa yang dilakukan oleh para pembawa damai ini? Dua kelompok yang terpecah selalu dijadikan satu. Itulah definisi damai sejahtera di dalam Bapa kita. Dan kemanapun para pembawa damai pergi, tembok-tembok pemisah akan diruntuhkan. Ada tembok besar di antara kita dan Tuhan, dan Yesus meruntuhkannya bagi kita. Jadi saya berdoa agar kemanapun kita pergi, jika kita melihat orang tersebut mungkin tampak mengerikan di mata kita, dapatkah kita menjadi orang yang meruntuhkan tembok pemisah antara orang tersebut dengan Tuhan? Itulah pelayanan kita. Dan mari kita baca ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Mengubah dua menjadi satu adalah cara mengadakan damai sejahtera. 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ayat 17. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. 18. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ini adalah pelayanan damai sejahtera yang Yesus lakukan bagi kita dan dipercayakan kepada kita. Yesus setelah kebangkitannya menampakkan diri kepada para murid kan, dan ia memberikan perintah ini, yaitu pelayanan damai sejahtera kepada para murid-muridnya. Dan pada kenyataannya, kami pun mengukirnya pada sebuah batu yang sangat besar yang terletak di tempat parkir kami. Itulah mengapa nama gereja kami itu Pyeongkang, yang berarti damai. Gereja yang mengutamakan berdamai, dan pesan ini ditulis di seluruh gereja kami. Mari kita buka Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 ayat 19.
Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Jadi banyak orang berpikir bahwa karena mereka takut, Tuhan memberikan mereka damai sejahtera sehingga mereka bisa merasakan aman. Dan Anda bisa melihat ayat 20. Sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan, kayak, ya Yesus kembali. Tapi kemudian murid-murid itu tidak mengerti maksud dari perkataan Yesus, damai sejahtera bagi kamu. Jadi dia mengatakannya lagi dalam ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Dan kali ini dia menjelaskan alasannya. Mengapa gereja Pyeonggangjel diberkati dengan perintah ini, damai sejahtera bagi kamu? Ayat selanjutnya, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Itulah Sykem. Tuhan mengutus Yesus ke dunia ini. Dan dengan cara yang sama, Yesus akan mengutus kita kepada saudara-saudara kita sampai ke ujung dunia. Dan ayat 22 dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Mengapa kita perlu menerima Roh Kudus? Mengapa Anda ingin menerima Roh Kudus? Sekali lagi, Yesus sendiri menjelaskan alasannya. Coba kita baca di Yohanes 23 ayat 23 bersama-sama. Mengapa kita harus ya menerima Roh Kudus? Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Dia memberi kita sebagai pelayan Pyeonggang atau pelayan perdamaian kuasa untuk mengampuni dosa. Haruskah kita menggunakannya? Apakah kita akan menggunakannya? Para suami atau istri, anak-anak, sepupu, atau siapapun teman kita, atau siapapun yang mungkin memiliki tembok dosa yang sangat besar yang menghalangi mereka. Jika Anda mengampuni mereka, Tuhan berkata bahwa aku akan mengampuni mereka. Mari kita lakukan ini. Ini adalah mengikuti peraturan Melkisedek. Ini benar-benar mengikuti Yesus Kristus selangkah demi selangkah. Sekarang saya ingin menyimpulkan dengan proses ini. Pertama-tama adalah daging manusia kan, dan kemudian Anda menjadi rohani kan. Apakah hal ini mengingatkan Anda akan itu ketika kita telah belajar berkali-kali kan, ketika Tuhan menciptakan Adam adalah makhluk hidup kan. Makhluk hidup berarti kau hidup dengan baik kan. Tetapi Anda tidak bisa memberikan hidup Anda kepada orang lain. Itu hanya untukmu saja. Jadi, ketika kita bertemu dengan Yesus Kristus di sini, kita berjalan bersama-sama 33 tahun kehidupannya, kita juga menjadi makhluk hidup kan? Benar kan? Jadi, karena kita bertemu dengan dia, kita menjadi hidup. Kita tadinya mati, tapi sekarang kita hidup. Melalui salib, hal ini berubah. Ketika kita melewati Sykem, ketika kita menjadi anak sulung, ketika kita menjadi imam, ketika kita masuk ke dalam salib bersama Yesus Kristus, imam yang sejati, Adam yang pertama adalah makhluk yang hidup. Adam yang terakhir adalah roh yang menghidupkan. Ya, mari kita masuk ke bab transfigurasi di 1 Korintus pasal 15 ayat 45 hingga 49. 1 Korintus pasal 15 ayat 45 hingga 49. Ini tentang transfigurasi, bagaimana hal itu dicapai. Di sana Alkitab sudah mengatakannya ya. Di situ juga tertulis, manusia pertama ada menjadi makhluk yang hidup. Makhluk yang hidup kan. Ada yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Dan sekarang Alkitab menjelaskan mana yang lebih dulu. Apa yang lebih dulu terjadi? Ayat 46. Bagaimanapun juga, rohani bukanlah yang pertama, tetapi yang alamiah. Dan kemudian yang rohani kan, apakah itu masuk akal bagian ini? Ini adalah bagian yang alamiah kan. Dan kemudian setelah salib, setelah kebangkitan itu menjadi bagian rohani. Jadi Tuhan berkata ini akan datang lebih dulu. Dan kita ada di sana kan.
Dan kemudian ayat 47 dikatakan, manusia pertama berasal dari debu tanah, duniawi, Adam dan kita. Tapi manusia kedua, Yesus, berasal dari surga. Ayat 48, sama seperti dia yang berasal dari debu tanah, demikian juga yang berasal dari dunia. Sama seperti Adam itu juga berasal dari dunia. Dan kemudian sama seperti yang surgawi, sama seperti Yesus, demikian juga mereka yang surgawi. Ayat 49, mari kita baca bersama-sama. Ini sangat penting. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Jadi, sama seperti kita telah memakai rupa duniawi, kita juga akan memakai rupa surgawi. Dan Yesus telah membukakan jalan untuk itu melalui salib. Melalui karya salib, dia telah merobek tabirnya. Jadi kita semua sekarang sudah menjadi seperti imam dan dengan bebas dapat masuk ke dalam tempat maha kudus. Itulah rupa surgawi. Nah, pendeta Abraham Park mengatakan berkali-kali bahwa hanya karena Yesus Kristus datang, bukan berarti matahari terbit dari barat, gunung-gunung runtuh, semua fenomena alam dan mujizat terjadi kan? Bukan. Segalanya sangat hening dan tenang. Transformasi besar yang terjadi yang besar itu, transformasi besar yang terjadi di dalam diri kita. Secara lahir mungkin terlihat sama, saya terlihat sama, Anda terlihat sama, kita semua terlihat sama, tetapi di dalam kita sekarang berbeda. Transformasi besar itu terjadi dalam diri kita. Dan ayat berikutnya adalah tentang transfigurasi ayat 50. Saudara-saudara, ini yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak dapat mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita telah melihat itu kan. Demikian juga yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Amin. Dan saya ingin Anda memperhatikan ayat berikutnya 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan saya sangat terjebak dengan upaya ini. Mengapa Tuhan menggunakan kata mengenakan seperti mengenakan pakaian? Yang dapat mati ini tidak akan berubah, tapi kita akan mengenakan keabadian seperti yang pakaian. Yang dapat binasa tidak akan berubah, tapi kita akan mengenakan yang tidak dapat binasa. Apa yang harus dikenakan oleh para pendeta ketika mereka masuk ke dalam bait suci? Jika saya ingin melakukan operasi, saya tidak bisa masuk dengan pakaian seperti ini kan. Saya harus memakai sarung tangan segala dan pergi ke ruang operasi kan. Apa yang harus dilakukan para imam? Mereka harus mengenakan pakaian imam. Ini adalah garis keturunan Melkisedek. Kita telah diundang untuk menjadi imam yang rajani bagi Allah. Kita harus mengenakan pakaian imam, yaitu ketonet. Kata ketonet ini muncul pertama kali ketika Allah mengenakan Adam dengan pakaian dari kulit dengan menumpahkan darah untuk menutupi aibnya. Ketonet ini diberikan kepada Yusuf karena ayahnya lebih mengasihi dia daripada saudara-saudara yang lain. Jubah yang sangat berwarna itu, ingat? Itu juga ketonet. Dan ketonet ini muncul lagi untuk para imam. Dan di kitab Wahyu, bagian akhir, paling akhir, ketika Yerusalem yang baru turun, dia mengenakan lenan yang halus dan terang. Ini adalah kain ketonet lagi. Pakaian imam besar memegang kunci untuk transfigurasi kita. Pakaian imam besar menyimpan pesan bagi kita untuk menjadi imam sulung Allah yang sejati. Jadi, pada kesempatan berikutnya, kita akan berbicara tentang pakaian imam besar ya. Amin. Baiklah, mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan, melalui ibadah ini, pertama-tama kami memberikan segala kemuliaan dan ucapan syukur kepadamu karena Engkau telah menutupi semua dosa kami denganmu. Engkau telah mengajarkan kepada kami bahwa setiap orang yang dibaptis dalam Kristus Yesus telah mengenakan Yesus. Kami berterima kasih. Engkau selalu menutupi aib kami sehingga kami dapat dengan berani masuk ke dalam tempat yang maha kudus. Sama seperti Engkau telah memanggil kami masuk ke dalam rupa surgawi ini, kami berdoa agar semua anggota Shiloh dapat menjadi begitu rendah hati, begitu lemah lembut, begitu melayani seperti Yusuf dan Yesus Kristus. Marilah kita melakukan kehendak Bapa dengan taat. Ketika Engkau memerintahkan
kami untuk pergi, tolonglah kami untuk mengatakan amin dan pergi. Dan ketika kami menghadapi saudara-saudara kami, tolonglah kami agar kami tidak menjadi takut, tetapi berikanlah kepada kami hati pengampunan yang telah ditunjukkan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Pikiran dan roh itu hadirkanlah dalam diri kami, sehingga kami juga dapat mengampuni semua dosa saudara-saudara kami, sehingga kami dapat bersama-sama menjadi satu denganmu. Bapa, kami berterima kasih kepadamu, hamba-Mu ini tidak memiliki banyak cara untuk menyampaikan pesan yang indah ini, tapi Bapa, kami berdoa agar Engkau memenuhi kami dengan Roh Kudus. Kami akan menyelidiki Alkitab, menyelidiki sejarah penebusan, dan ketika kami mempelajari firman, kiranya kehidupan dan roh dalam firman mengubah kami menjadi imam-Mu yang sejati. Kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.